Barista, 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 udah mulai Mbak. Ya ampun, sorry ya mama semua, Rista tuh lagi asik banget scroll-scroll. Mau tahu nggak apa yang lagi Rista scroll? Eits, bukan belanja ya. Rista tuh lagi scroll-scroll itu biaya sekolah pendidikan. Kenapa? Karena anak Rista kemarin ngobrol-ngobrol dengan anak Rista dan ternyata anaknya bilang gini, Mama aku mau jadi dokter. Langsung pegang kepala. Alhamdulillah sih sebenarnya mama ya, anaknya Rista mau jadi dokter gitu. Tapi biayanya gimana? Biaya. Pusing kan? Tenang dulu. Rista kan perencana keuangan buat keluarganya Rista sama buat keluarganya emak-emak dong. Nggak usah pusing, itu tadi cuma gimmick aja buat mama yang saat ini mungkin lagi pusing gimana caranya ngatur keuangan apalagi untuk dana pendidikan putra-putri tercinta ya mama ya. Mama, di episode kali ini sebenarnya Rista mau bahas tentang tujuan membuat dana pendidikan anak. Seperti yang tadi Rista bilang, anaknya Rista mau jadi seorang dokter. Agak deg-degan sih jantung ini, lebih deg-degan lagi dompet atau rekeningnya. Ini uangnya dari mana? Karena sudah pasti ya, mendengar biaya pendidikan anak itu bukan hanya dokter aja. Semua biaya pendidikan juga memang harus kita perhitungkan. Buat deg-degan banget deh biayanya, bikin sakit kepala. Terus gimana sih Riz cara mempersiapkan dana pendidikan anak? Tenang dulu, mana jempolnya emak-emak? Like dulu dong, kemudian subscribe dan jangan lupa langsung kirim ke emak-emak di seluruh Indonesia agar kita sama-sama bisa belajar bagaimana membuat perencanaan khususnya untuk dana pendidikan anak ini. Emak-emak kalau ngomongin tentang dana pendidikan anak, ya agak sedikit membuat jantung ini berdebar ya, tapi jangan buat down dulu dong. Kalau kita berusaha, sudah pasti ada jalan keluar. Bagaimana sih kita mempersiapkan dana pendidikan buat putra-putri kita tercinta? Nah, seperti biasa, sebelum mempersiapkan dana pendidikan, yang biasanya Rista lakukan adalah satu, survei dulu nanti anaknya mau sekolah di mana. Karena tadi anak Rista mau jadi seorang dokter, akhirnya Rista survei dulu. Universitas mana yang ada kedokterannya dan berapa biaya masuk sampai nanti anak Rista akan lulus. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa juga Rista hitung pada saat menghitung dana pendidikannya dimasukkan dengan inflasi 10-15%. Inflasi biaya pendidikan kita. Nah, kemudian jangan lupa juga kita sebagai orang tuanya harus punya mitigasi resiko dalam bentuk asuransi. Ya kali, kan kita nggak tahu resiko dalam kehidupan. Bisa aja hari ini kita sebagai orang tua sehat walafiat. Bisa aja hari ini kita dipanggil sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi kan putra-putri kita tercinta harus melanjutkan biaya sekolahnya nih mama semua. Makanya penting juga dalam mempersiapkan dana pendidikan anak, kita punya mitigasi resiko dalam bentuk asuransi. Nah, selanjutnya baru kita menentukan instrumen apa sih yang tepat untuk mempersiapkan atau mempercepat dana pendidikan tadi. Ya, jadi jangan sampai salah. Investasinya disesuaikan dengan jangka waktunya, apakah jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Ngomongin tentang biaya masuk kedokteran, ya Rista sih kepengennya anak Rista dapat beasiswa ya mama ya buat masuk ke dalam sekolah kedokteran. Tapi ya nggak bisa bergantung juga dengan beasiswa walaupun kita sudah memberikan treatment terbaik buat anak agar dia bisa mendapatkan beasiswa dan masuk sekolah atau universitas kedokteran dengan gratis pastinya. Nah, tapi Rista juga punya plan B, yaitu mempersiapkan dana pendidikannya dengan sekolah-sekolah di swasta. Mak, tahu nggak sih? Ternyata untuk seseorang bisa jadi dokter itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 sampai dengan 5,5 tahun. Di mana 7 semester itu pendidikan akademis dan 1,5 tahun itu kita koas. Setelah itu anak-anak akan melakukan sumpah dokter dan baru mendapat gelar dokter. Tapi itu belum bisa juga loh ya praktek untuk menjadi dokter umum. Kalau mau bisa praktek atau kerja di rumah sakit paling minimal harus melakukan internship dulu kurang lebih selama 1 tahun. Baru deh bisa bekerja sebagai dokter umum. Setelah itu, anak-anak juga bisa memperdalam ilmunya dengan mengambil sekolah dokter spesialis yang sesuai dengan minat yang ia mau. Panjang juga ternyata ya kalau anak Rista mau jadi dokter. Gimana mama, masih semangat untuk anak-anaknya yang bercita sebagai dokter? Semangat dong ya. Nah, sekarang yuk kita coba kira-kira berapa sih biaya yang kita butuhkan. Terutama untuk anak Rista ini ya. Siapa tahu mama juga ternyata lagi bingung juga. Anaknya sama cita-citanya kayak anak Rista.
Oke, seperti biasa, kalau untuk menghitung dana pendidikan anak, emak-emak semua mudah banget kok. Bisa direncanain hanya dari genggaman aja dengan menggunakan aplikasi finansialku.com yang bisa di-download di App Store maupun di Google Play Store. Yuk kita langsung hitung aja, jangan kelamaan deh. Riz penasaran berapa sih yang harus disiapin? Yuk, kita masuk ke dalam menu rencana keuangan seperti biasa, diklik di aplikasinya, kemudian di kanan atas ada tanda plus, pilih namanya dana pendidikan anak. Oke, di situ ada dana pendidikan. Tulis ya nama anaknya siapa. Contoh misalnya nama anaknya anak Rista aja deh gitu ya. Anak Rista. Oke. Kemudian perencanaan biaya pendidikannya adalah untuk kuliah S1. Nah, anak-anak saat ini usia berapa? Karena anak Rista saat ini adalah usianya 15 tahun, kemudian akan masuk di usia 18 tahun, lama pendidikannya dihitung juga tadi dimasukin. Kemudian berapa sih uang pangkalnya? Oke, uang pangkalnya adalah sebesar 250 juta misalnya. Oke, kita masukin ya uang pangkalnya. Kemudian biaya uang sekolahnya. Nah biasanya kalau kuliah itu dia biayanya per semester, artinya dibagi jadi 6 karena per semester itu kan ada 6 bulan. Kalau biaya per semesternya 82.325, artinya setiap bulan emak-emak harus menghitungnya di angka 13.721.000. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Berapa sih biaya kenaikan inflasinya? Inflasinya untuk biaya pendidikan itu kita masukkan aja di angka 10%. Kemudian dana yang sudah kita miliki saat ini berapa? Contoh kasus misalnya Rista udah punya uang 100 juta nih untuk persiapan anak Rista masuk universitas ngambil kedokteran. Nah kemudian berapa sih imbal hasil investasinya? Rista masukin aja deh 12% karena lumayan juga sih, masih kurang lebih 3 tahun ke depan. Oke, kita hitung. Nah setelah itu bisa kelihatan ya mama ya bahwa kekurangan dana pendidikan yang diperlukan adalah 1,530 M. Wow. Oke. Lumayan juga ya mau jadi dokter. Aduh, masih boleh nggak sih berharap dapat beasiswa anaknya Rista? Sama juga ya anak emak-emak kan? Yuk, kemudian kita lanjut lagi. Artinya, emak-emak semua itu perlu berinvestasi sebesar kurang lebih itu 404.887 selama 3 tahun atau setiap bulannya kurang lebih 35.170.850 per bulan selama 36 bulan. Nah emak-emak mudah banget kan cara menghitung berapa sih dana pendidikan yang dibutuhkan kalau misalnya nanti anak-anak kita mau jadi seorang dokter. Cita-citanya mulia banget tapi juga harus diimbangi dengan biaya yang harus segera kita persiapkan. Nah mama, nyiapin dana pendidikan anak memang tidak mudah, butuh perjuangan keras kita sebagai orang tua untuk mempersiapkan dana tersebut. Tapi jangan lupa juga hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan terbaik dan kewajiban kita untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat putra-putri kita. Kalau mama masih bingung juga gimana sih cara menghitung dana pendidikan anak, kemudian bagaimana instrumen investasinya, udah nggak usah pusing, kan Rista perencana keuangan buat mama semua. Nah, Rista akan kasih buat mama semua yang lagi mau memperhitungkan dana pendidikan buat putra-putrinya. Rista kasih free konsultasi 20 menit. Caranya adalah dengan klik link yang ada di description box ini. Nanti di sana emak-emak semua bisa konsultasi free 20 menit langsung dengan Rista. Yuk emak-emak, waktunya emak-emak berdaya, keuangan terjaga, keluarga sejahtera bareng Rista dan finansialku.com. Sampai jumpa.